Yang enggak selamat tidur lagi dia. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk atau penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Nah, ada yang berani di depan. Karena sudah penuh di belakang. Ya itulah beruntungnya datang terlambat dapat duduk di depan, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu baiknya orang di Jogja. Kalau di tempat lain kalau datang terlambat duduknya di belakang. Kalau di Jogja datang terlambat duduk di depan. Nah, itu hebatnya Jogja. Yang lebih jengkel itu kalau khutbah Jumat. Saya sudah naik mimbar, di depan masih kosong, yang datang terlambat langsung berdiri di depan saya, salat sunnah dia. Persis di depan saya, sudah terhalang. Mau dilarang dia memang harus salat sunnah kok. Nah, yang salah yang membiarkan ruangan itu kosong. Ya. Tapi itu terjadinya sekali-sekali aja, tidak sering. Nah, ini kita mulai dengan Al-Baqarah 257. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke bumi operasional langsung. Tidak jadi presiden, tidak jadi wali kota, tidak jadi khalifah, tidak jadi bupati, ya, tidak memimpin langsung. Siapa yang ditugaskan? Utusannya Rasulullah. Nah, kalau untuk kita yang ditugaskan memimpin adalah Rasulullah. Maka urutan keduanya Al-Maidah 55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Ada kata innamanya. Innama itu adatul hasri, isim alat yang membatasi. Jadi pemimpinmu itu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk taat kepada Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Kami tidak utus seorang Rasul pun kecuali untuk dipatuhi dengan izin Allah. Setelah perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu. Ini ada dua modelnya. Satu, perintah atiiunya diulang dua kali. Yang satu tidak diulang tapi cukup dengan waw saja. Nah, menurut para ulama usul fikih itu bermakna kalau diulang berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi otoritas sendiri untuk menetapkan aturan-aturan. Kalau tidak diulang cuma pakai waw, Nabi hanya menjelaskan. Jadi sunnah itu bisa menjadi bayan tafsir, bayan ilahi, tapi juga bisa menjadi menetapkan sendiri. Jadi, hukumnya tidak ada, ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran, ditentukan oleh Nabi. Boleh. Bukan Al-Quran menjelaskan terus Nabi menguraikan. Tidak hanya begitu. Karena ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha, hai orang beriman, taatlah pada Allah sendiri, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang patuh kepadaku berarti dia patuh kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, siapa yang jadi pemimpin? Kalau sebagai nabi dan rasul tidak digantikan, karena beliau khatamun nabiyyin, nabi penutup. Tapi sebagai pemimpin harus ada. Siapa? Menurut ayat tadi,
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Nah, kalau kita tulis ini di atas, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Di bawah kita tulis lagi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha, satu jalan, wa rasulahu, satu jalan, wa ulil amri minkum. Nah, ulil amrinya ditarik ke atas, yaitu siapa ulil amri kita? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ada minkum, bukan asal ulil amri, tapi minkum. Orang sekarang mengutipnya ulil amri saja. Oh, dia ulil amri itu, Ahok itu ulil amri. Ya, tunggu dulu. Untunglah di DIY nggak ada Ahok. Ada Ahok ramai di Jakarta. Saya bilang Ahok itu kayak orang Cina ya gitu. Ngomong Cina Pak. Oh iya Cina. Tapi yang dipersoalkan orang bukan Cinanya. Udahlah, kita nggak usah bicara Ahok. Biarlah Indonesia lawyer kelapa aja yang bicara. Jadi ati Allah, tarik ke atas, innama walikumullah wa atiur rasul wa rasuluhu wa ulil amri minkum walladzina amanu. Nah, kalau begitu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan umat diserahkan kepada umat. Alladzina amanu kan jamak, orang-orang beriman, atau dalam bahasa lain umat. Ummah. Al-ummah al-islamiyah, serahkan kepada umat. Nah, nanti umat yang memilih, bermusyawarahlah milih siapa di antara umat ini yang akan menggantikan Nabi sebagai wali, sebagai pemimpin. Kalau dalam sejarahnya kita lihat, karena memang Nabi tidak pakai perencanaan mau meninggal, ya, kan nggak direncanakan kapan. Nah, akhirnya memang waktu itu ada accident, ya, ada accident karena tidak dipersiapkan. Nabi tidak pernah memesankan, mewasiatkan, dan tidak pernah menunjuk. Tidak ada wasiat. Ya, siapa yang akan menggantikan Nabi? Nggak ada wasiat. Kalau orang-orang Syiah mengatakan ada, yaitu Ali. Lalu dicarilah peristiwa-peristiwa yang akan mendukung itu. Tetapi menurut Al-Quran enggak. Alladzina amanu. Wah, ini bagaimana minumnya nih sebesar ini? Dikasih gelas lah. Ini kalau panitianya laki-laki begini nih. Kalau ibu-ibu enggak mungkin kasih begini ya. Kalau ibu-ibu dikasih gelas, kasih tutup gitu. Enggak gampang diminum. Kalau laki-laki dikasih borongan begini. Ini sampai selesai tidak akan diminum itu. Nah, jadi kita kembali kepada ayat tadi. Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk siapapun yang menggantikan. Waktu itu datanglah orang melapor kepada Abu Bakar, kepada Umar. Di sana, di rumahnya atau di balai pertemuan keluarga Sa'ad, Saqifah Bani Sa'ad, orang sedang berkumpul. Siapa yang berkumpul? Orang-orang Ansar. Ingin mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah, menggantikan Nabi. Khalifah. Khalifah itu artinya yang gantikan. Lalu Abu Bakar, Umar, tambah dengan Abu Ubaidah bin Jarrah pergi sana. Waktu itu Nabi belum dikuburkan. Ternyata memang betul, ya, Sa'ad bin Ubadah sedang mempromosikan dirinya untuk bisa diangkat menjadi khalifah. Itu namanya accident, ya, nggak ada panitianya, spontan begitu. Lalu terjadilah dialog. Nah, kata Sa'ad, kami kaum Ansar telah banyak berjasa
menerima Rasulullah dan kaum muhajirin dan membantunya. Jadi wajarlah kalau dari kalangan kami yang menjadi khalifah. Abu Bakar mengatakan, saya kutip bebas saja, itu memang fakta. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad memang fakta. Ansar sangat berjasa. Tapi tidak ada artinya Ansar kalau tidak ada muhajirin. Nah, untuk apa Ansar kalau tidak ada muhajirin? Jadi kata Abu Bakar, semua kita berjasa. Dan tidak usahlah kita sebut jasa kita masing-masing. Toh dari awal kita sudah ikhlas melakukannya karena Allah.